Contohnya penyelisihan dalam masalah akidah, ya. Contohnya menjadikan akal sebagai lebih utama daripada dalil. Kalau bertentangan antara akal dan dalil, maka akal didahulukan daripada dalil. Makanya ada namanya istilah al-qanun al-kulli. Kaidah yang universal. Menurut sebagian ahlul bid'ah bahwasanya jika akal dan dalil bertentangan, maka akal harus didahulukan. Dan ini sudah saya bahas dalam banyak penjelasan. Ini adalah ngawur. Oleh karenanya kata Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sekarang kalau kita terima kaidah ini, jika akal dan dalil bertentangan maka harus didahulukan akal, kita bilang dengan akal siapa? Mau akalnya ente, akalnya ahli filsafat, akalnya orang kafir, akalnya siapa? Atau akalnya para sahabat, ya? Akal siapa mau dijadikan timbangan terhadap Al-Qur'an dan sunnah? Kalau begini namanya Islam tidak punya standarisasi. Islam itu harus punya standarisasi. Standarisasi jelas, Al-Quran, Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat. Nah, kalau kembali kepada akal berarti tidak ada standarisasi karena akal orang berbeda-beda. Akal orang berbeda-beda. Yang satu mengatakan tidak masuk akal, yang satu mengatakan masuk akal. Akhirnya timbullah tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber hukum yang mengalahkan dalil, timbullah mereka berpecah-pecah. Padahal mereka sepakat dalam kaidah ini. Contohnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka sepakat dengan kaidah ini. Bahwasanya akal jika bertentangan dengan dalil, akal didahulukan. Ternyata prakteknya mereka berbeda-beda. Dalam masalah akidah, dalam masalah uluhiyat, dalam masalah ketuhanan. Kenapa? Karena akal mereka berbeda-beda. Akal mereka berbeda-beda. Dan ini contoh penyelisihan yang bisa mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk kepada 72 golongan. Kenapa? Menyelisih dalam masalah usul.